Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Fidalia. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris dengan Miss Fidalia. Today is the second meeting for us in this semester. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di semester ini. How are you doing today, my dear students? I hope you and family are doing good. Stay happy, stay healthy, stay focused on your study. Don't forget to wear your mask every time you go outside with the house, and don't forget to stay away from the crowd. Apa kabar semuanya, siswa-siswi Miss kalian? Semoga kita semua, kalian beserta keluarga sehat walafiat, tetap sehat, tetap happy, tetap fokus untuk belajar. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah, dan juga jauhi kerumunan. Anyway, last meeting we have discussed one material, the first material in this semester. It is about recount text. Masih ingat ya, minggu lalu kita sudah membahas materi pertama kita di semester ini, yaitu text recount. And today, I want to know your understanding of that material. Hari ini Miss pengen tahu bagaimana pemahaman kalian mengenai materi tersebut. So that's why I will give you a small, simple assignment about that material. Jadi Miss akan kasih kalian assignment atau tugas yang sederhana mengenai materi tersebut. Are you ready? Sudah siap? But before, to make it easier for you to do the assignment, supaya lebih mudah melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, let's review a little bit about the material. Ayo kita review sedikit, kita ingatkan kembali apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Yes, we discussed about recount text. Jadi yang sudah kita bahas minggu lalu itu adalah tentang text recount. Masih ingat ya? There are 3 parts of recount text that we have discussed last meeting. Ada 3 bagian dari text recount yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada purpose atau social function of the text, ada generic structure, ada language features dari teks tersebut. Jadi ada tadi social function, fungsi sosialnya, generic structure atau struktur-struktur dari teks tersebut, dan juga yang ketiga language features atau ciri kebahasaannya. And your task, tugasnya atau your assignment is to identify those 3 things. Tugas kalian adalah mengidentifikasi 3 hal tersebut, social function, generic structure, dan language feature of a recount text entitled Biography of Kurt Cobain. Dan nanti Miss kasih satu teks recount berjudul Biography of Kurt Cobain. Tugas kalian adalah mengidentifikasi apa social function-nya, apa generic structure-nya, dan apa language features-nya. Here is the text. Ini adalah teksnya. Nanti Miss juga akan kasih di Google Classroom kita supaya lebih mudah untuk membacanya. Apakah sudah bisa rasanya? Okay, but before you do the assignment, tetapi sebelum kalian melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, supaya lebih mudah, Miss akan kasih contohnya bagaimana cara mengidentifikasi 3 hal tersebut dari teks ini. Right. The first part of your assignment is about the purpose or social function. Tadi sudah Miss sebutkan, yang pertama yang harus kalian identifikasi dari teks tersebut adalah social function-nya. Nah, minggu lalu sudah kita bahas ini. Social function of recount text is to entertain or informing the reader about past event. Yaitu untuk entertain atau menghibur, dan juga menginformasikan to the reader, kepada pembaca, about past event, tentang kejadian pada masa lampau. Past event ini harus lebih detail, ini kan secara umum ya. Kalau kita kasih nanti kalau kita mengidentifikasi social function dari sebuah teks, bukan ini lagi, ini adalah secara umum. Oke, kita cek. Social function dari teks ini kira-kira apa? Judulnya adalah The title of this text is Biography of Kurt Cobain. Berarti teks ini menceritakan tentang biografi dari Kurt Cobain, perjalanan hidup dari Kurt Cobain. Apa social function-nya kira-kira? Nah, kita ambil dari yang ini. Kita ambil kata-katanya di sini, cuman kita akan ganti menjadi to inform the readers about the biography of Kurt Cobain. Jadi social function dari teks ini adalah untuk menginformasikan atau to inform the readers, kepada pembaca, about the biography of Kurt Cobain, tentang
biografi dari Kurt Cobain. Kurt Cobain nama orang ya, nanti kita baca ini. So, Miss ulangi, this is a social function of recount text or biography recount text. Ini adalah secara umum. Kalau secara khusus mengenai teks ini, inilah social functionnya. To inform the readers about the biography of Kurt Cobain. Jadi ingat yang digaris bawahi ini adalah spesifikasi dari teks ini. Nah, silakan kalian lihat ada tanda panah di sini. Jadi to inform the readers about the biography of the text. That is the social function of this text. Untuk menginformasikan kepada pembaca tentang biografi Kurt Cobain. Oke, paham ya tentang social function, itu yang pertama. The second one is generic structure. Nah, Miss ulangi sedikit lagi. 3 generic structure of recount text. The first part is orientation. Bagian pertama dari teks itu namanya orientation. Isinya apa? Introducing the participants, place and time. Di paragraf pertama ini biasanya ada, itu memperkenalkan siapa yang terlibat dalam teks tersebut, place-nya, tempatnya, dan time-nya. And the second paragraph or second part of recount text is called event. Yang bagian kedua dari teks tersebut kita sebut dengan event. This is the main part of recount text. Ini adalah bagian utama dari teks recount. Isinya apa? Isinya describing series of events that happened in the past. Adalah mendeskripsikan cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam teks tersebut, yang diceritakan dalam teks tersebut. Right? The last part, bagian terakhir dari recount text is called reorientation. This is the end of the story. Ini adalah bagian akhir dari cerita dalam teks. Oke, kita cek di dalam the biography of Kurt Cobain yang tadi. See, here we go. See, the first paragraph is called orientation. Paragraf pertama inilah yang kita sebut dengan orientation. Eventnya mana? Starting from the paragraph 2, 3, dan bagian paragraf ketiga ada sebagian itu juga masuk ke event. Menceritakan tentang perjalanan hidup si Kurt Cobain mulai dari paragraf 2 ini sampai ke setengah bagian dari paragraf 2. And mana yang reorientation-nya? Tentu saja adalah bagian terakhir dari teks ini. So, paragraf pertama orientation, bagian kedua, ketiga ini adalah events, dan paragraf terakhir atau kalimat-kalimat terakhir ini adalah reorientation. Okay, let's go to language features. There are 4 main language features of recount text. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan dari recount text. Tapi not all of these language features should include in recount text, in a recount text. Jadi tidak harus semua keempatnya ini muncul di teks recount. Bisa saja hanya ada yang nomor 1 saja yang muncul, mungkin 2 saja, mungkin 3 saja, mungkin 4 saja, atau beberapa yang muncul. But not all should include in a recount text. Tidak harus semuanya masuk. Okay, the first one is using specific names of people involved in the biography. Menunjukkan atau menggunakan nama seseorang dalam biografi tersebut. Kalau tadi mengenai Kurt Cobain, berarti nama Kurt Cobain yang muncul di sini. Atau tentang biografi B.J. Habibie, tentu nama B.J. Habibie yang masuk. Atau Barack Obama atau Soekarno. The second one is using simple past. Sudah belajar ya di kelas di SMP dulu sudah belajar ya using simple past, yaitu bentuk kalimat yang menceritakan tentang kejadian pada masa lampau. Jika dia menggunakan kata kerja yang dipakai tentu kata kerja yang bentuk kedua. Contohnya, B.J. Habibie moved to Germany in 1955. Ini silakan dicek, moved ini adalah kata kerja kedua, bukan ciri-ciri dari simple past. Kemudian jika tidak ada kata kerja di sana, kita bisa menggunakan to be. To be-nya adalah was dengan where. B.J. Habibie was born on 25th June 1936. So these 2 sentences are in form of simple past. Menggunakan 2 kalimat ini menggunakan bentuk simple past. Number 3, using action verb. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan aksi. For example, he did different types of job before he settled as a highly successful lawyer. Dia melakukan ya, berbagai jenis job atau pekerjaan before he settled, sebelum dia menetap as a highly successful lawyer. Nah, kedua kata yang digarisbawahi ini adalah action verbs.
Number 4, using time sequence signal, menggunakan signal atau tanda-tanda waktu. For example, when, after that, then, dan sebagainya. When itu ketika, after that setelah itu, then kemudian, dan sebagainya. For example, his father died when he was 6 years old. Ayahnya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. So when ini merupakan time sequence signal. Or another example is after that he moved to Hawaii. Kata-kata after that itu merupakan time sequence signal. So, Miss ulangi adalah 4 points of this are language features of written text. Keempat ini merupakan language features of written text. Tugas kalian adalah mengecek nomor berapa saja yang muncul dalam teks Kurt Cobain yang tadi. Kita cek ya. Nah, ini dia. Oke, kita cek. Yang pertama, the name of people, nama orangnya. Siapa nama orangnya? Tentu saja Kurt Cobain. Kita lihat ya, yang garis bawahi dengan warna marun, Kurt Cobain. Oke. Kalau dia mengenai Barack Obama, tentu yang disebutkan namanya tentu Barack Obama. And so on and so forth. Sekarang muncul ke warna kuning dan warna kuning dan using simple past. Nah, using simple past, kita silakan dilihat he was born. Nah, ini adalah contoh dari kalimat simple past. Juga ada di paragraf kedua, line ketiga, he began work on his own song. Dia telah memulai bekerja atau melakukan atau menciptakan lagu-lagunya sendiri. Itu juga termasuk dalam simple past. Kenapa dia menggunakan began? Began itu kata kerja kedua ya. Atau yang bagian paragraf ketiga line kedua, they released their first album titled Bleach in 1989. Nah, kita lihat ada kata-kata released. Itu kata kerja kedua ya. Itu juga merupakan using simple past. And then number 3 is using action verb, kata-kata kerja yang menunjukkan aksi. Kita lihat yang warna ungu. Nah, di sini ada in the second paragraph kedua, and in the fourth line ada di bagian paragraf kedua dan line keempat ada practice. Practice itu berlatih. Berlatih termasuk dalam action verb. Atau ada juga di on the third paragraph, the first line, baris pertama di paragraf ketiga ada formed. Forms itu adalah membentuk juga termasuk action verb. The last one is using time sequence signal. Tanda-tanda yang menunjukkan tentang waktu tadi. Warna hijau ya, kita lihat. Ada when in the second paragraph first line. Line pertama di paragraf kedua ada when. And also in the paragraph 2 in line 3 di baris ketiga in the second paragraph kedua since that. Itu juga termasuk dengan using time sequence. And then ada juga di paragraf 3 in 1986. Nah, in di sini pada tahun 1986. In di sini menunjukkan adalah waktu, time. Begitu juga on the last paragraph line 2 and 3 on March 30. Nah, ini juga menunjukkan time sequence. Ada on March 30 pada tanggal 30 Maret. That also using time sequence signal. Nanti dicek lagi ya, diputar lagi ini video, silakan dicek those 4 language features dari sebuah written text. Ada name of people, nama orang, using simple past, kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat yang menggunakan simple past, using action verb, kata kerja yang menunjukkan aksi, dan juga she's using time sequence signal, kata-kata yang menunjukkan waktu. Alright, let's go to your assignment. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan assignment kalian sendiri, tugas kalian sendiri. Kalau tadi teks yang disebut adalah tentang biography of Kurt Cobain, sekarang misalkan kasih the early life of Barack Obama. Ini sudah kasih minggu lalu ya, the early life of Barack Obama. Tugasnya adalah, the first one, read the text, the early life Obama. Silakan baca dulu nanti, misalkan kasih juga nanti di GC-nya, the early life of Barack Obama. Silakan dibaca ini teks dulu. And then,
Identify the social function of the text. Silahkan diidentifikasi social function dari teks ini. Second one, identify the generic structure of this text. Paragraf 1 disebut apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. And the last one, identify the language features of this text. Ciri-ciri kebahasaan dari konteks apa saja yang muncul dalam teks ini. Caranya adalah, baik, ini adalah teksnya. Caranya adalah, ini dia, answer those question in your notebook. Silahkan ditulis di buku catatannya teks ini. Oke, itu step pertama ya. Dicatat di buku catatannya teks ini. And then setelah itu, identify the social function. Bagaimana caranya? Seperti yang Miss kasih di ini. Nah, berarti social functionnya apa? To inform the readers about titik-titik-titik. Kalau di sini adalah biography of Kurt Cobain. Nah, kalau di Barack Obama tadi apa kira-kira? And the second one, di teks yang kalian tulis ini, tentukan generic structure-nya. Berilah tanda paragraf 1 ini, kasih panah, paragraf 1 disebut apa? Paragraf 2 disebut apa? 3 apa? 4 apa? Seperti yang ini. Oke? Paragraf 1-nya apa? 2-nya apa? 3-nya apa? 4-nya apa? Tergantung kepada materi yang diskusasi. And the last one, tidak usah menulis kembali teks ini, cuman dari teks ini saja yang sudah kalian tulis. Jadi cukup sekali menulis teks ini. Setelah kalian menentukan generic structure, next you need to identify the language features of the context that appear in this text. Dari keempat ini, bagian mana saja yang muncul dari teks The Early Life of Barack Obama tersebut? Apakah nomor 1 muncul, apakah 2 muncul, 3 muncul, 4 muncul? Boleh digaris bawahi seperti ini dan dikasih panah juga boleh. Oke. Jadi cukup social function, generic structure, paragraf 1, 2, dan 3-nya, and then language features-nya apa saja yang muncul. Oke. Setelah kalian menulis di buku catatan kalian, after those preparation in your notebook, then take picture of it. Setelah ditulis di buku catatannya, silahkan difoto menggunakan handphone kalian. After that, you can upload the pictures into the assignment page of our Google Classroom. Setelah difoto hasil tugas yang kalian buat di buku catatan tadi, silahkan di-upload picture-nya atau fotonya tersebut ke bagian assignment atau tugas ini di Google Classroom kita. Please submit it by next week's meeting. Silakan dikumpulkan tugas ini menjelang pertemuan kita minggu depan. If you have any question, if you have any difficulties, please ask me. Kalau kalian punya kendala dalam mengerjakan tugasnya atau dalam mengupload tugasnya di GC atau Google Classroom, please ask me. Kalian bisa tanya Miss, either in Google Classroom or WhatsApp group. Di Google Classroom boleh, di WhatsApp group pun boleh. Okay? I think that's all for today. Good luck for your assignment. Thank you so much for your kind attention. Stay happy, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.